Hello Just Lover, lagi-lagi percaya atau tidak kuda KH3 adalah langkah pembuka, langkah awal yang dimainkan oleh Magnus Carlsen pada event Titel Tuesday Cup 2025 saat menghadapi pecatur Turki Ilham Serhat Salman. Dan ini dinamakan dengan Amar Opening Amar. Di 6 direspon oleh Hitam, di 4 dilanjutkan oleh Magnus Carlsen. Gajah ke C7 mempersiapkan Fianchetto, maka kuda ke C3. Bagaimana merespon C6 dimainkan? Untuk juga mungkin ke depan mendukung pion ke sentral. Karena seperti ini, bagaimana bang? Kenapa tidak diterima kuda dengan harapan pion bertumpuk? Masalahnya walaupun pion bertumpuk teman-teman kita lihat bagaimana sudah terbuka semuanya keaktifan dimiliki oleh putih. Karena ini juga blitz teman-teman. Jadi cukup diperlukan bagaimana taktik permainan. Bermain cepat tentunya membuka terlebih dahulu. Misalkan D6 maka G3. Misalkan ditukarkan saat ini kita lihat bagaimana keaktifan dimiliki oleh putih. Oleh sebab itulah C6 terlebih dahulu dimainkan, kita kembali C6 dimainkan oleh hitam, maka dilanjutkan gajah ke C4 saat ini dengan lanjutan ke depan membawa kuda ke petak G5, ancaman langsung juga ke petak lemah F7. Pion ke D6 saat ini tentunya juga membuka langsung gajah dan fokus rencana kuda ke G5 direspon oleh Manus Carlsen. Direspon dengan pion ke 6 saat ini mencegah tentunya juga ancaman, lalu juga waktu yang sama membuka akses menteri mengancam kuda. Tanpa menyelamatkan kuda teman-teman terlebih dahulu, tentunya D4 dipilih, di mana juga selain menguasai sentral, membuka juga tentunya gajah mensupport kuda. Dan di posisi ini Salman mulai meng-counter attack teman-teman, ia mencoba mengambil sentral, memainkan dengan D5 mengancam gajah. Gajah mundur ke B3 tanpa ditukarkan oleh Manus Carlsen. Pertukaran terjadi dimainkan oleh hitam. Kuda menerima kembali mempersolid juga kuda satu sama lain. Dan di sini kuda ke F6 teman-teman. Bagaimana jika sebelumnya misalkan menteri menerima pion sentral ini? Dengan harapan apabila menteri langsung menerima gajah menerima. Tentu saja teman-teman ini Magnus Carlsen karena ia sudah mempersiapkan jebakan ini bahwa kuda akan ke D6 melakukan skak. Kita lihat mengancam juga ke depan ini teman-teman. Salah berpindah gajah akan hilang tempo skak. Oke, dan di sini juga kuda disupport oleh Montri. Sangat-sangat menarik. Raja ke-7 waktu yang sama mensupport gajah, masalahnya ditukarkan saja Montri untuk mendapatkan pion dan benteng terjebak dan sampai posisi ini cukup mudah ke depan bagi Magnus memenangkan permainan dan tentunya putih sangat unggul. Dan kita kembali teman-teman direspon saat ini tentunya tidak diterima pion, kuda ke F6 direspon dan dimainkan saat ini teman-teman. Sebuah langkah menarik dan juga di luar dugaan bagaimana Magnus Carlsen memberikan pelajaran, mencoba bersenang-senang teman-teman. Apa yang dimainkan? Disarankan komputer kuda memukul kuda tetapi Magnus percaya tidak, ia mengorbankan kuda menerima pion F7 teman-teman. Mengancam benteng, tentunya pengorbanan diterima. Kuda melakukan skak, mengancam juga pion ke depan. Yang jadi pertanyaan kemana Raja melangkah, di sini tetap disupport pion dengan Raja ke 7. Dan inilah meragukan teman-teman. Sebelumnya untuk tetap unggul harus mengikhlaskan pion ini. Idenya ialah membawa Raja ke petak G8 teman-teman. Seperti ini, misalkan rokade karena ini juga ke depan yang dimainkan putih, maka H6 di mana mengusir kuda membuka ruang bagi raja di petak H7. Kuda misalkan menerima sentral, maka gajah pertukaran raja ke H7 dan ini cukup aman dan secara komputer pun hitam lebih baik. Kan tetapi teman-teman, kita akan melihat, kita akan belajar dan juga cukup bersenang-senang dengan partai ini. Bagaimana keunikan Magnus, ia raja ke-7, bagaimana Magnus untuk melanjutkan, ia tentunya rokade seperti sebelumnya sudah kita tunjukkan. H6 saat ini mengusir kuda, inilah menariknya teman-teman. Kuda dibuat menerima sentral, terlihat lagi-lagi mengorbankan kuda. Gajah saat ini dibuat menerima, maka benteng ke-1 memanfaatkan bahwa gajah sedang dipilih. Kuda ke D5 saat ini berlanjut, di mana juga mendiskondisikan ke depan akses gajah. Menteri ke G4 lagi-lagi memanfaatkan bahwa gajah sedang dipilih. Menteri ke G8 mensupport gajah, maka C4 saat ini mengusir kuda. Kemana kuda melangkah? Kuda ke F6 dipilih terbaik oleh hitam, tempo mengancam menteri. Karena apabila misalkan mundur ke C7 ini cukup berbeda karena D5 saat ini menekan. Pertukaran terjadi pion menerima bagaimana? Gajah akan tumbang teman-teman. Kuda menerima maka pertukaran 3 kali gajah diancam. Sangat-sangat menarik tentunya. Kita kembali teman-teman tentunya masih dicoba. Kuda mundur ke F6 dan ini pilihan terbaik karena apa? Ada tempo mengancam menteri. Dan di sini menteri tentunya menerima saat ini pion teman-teman. Disinilah
Memang cukup sulit bagaimana juga mengkalkulasi, apalagi juga waktu sudah mulai krisis. Menteri ke F7 dimainkan oleh hitam, dan ini adalah langkah blunder yang tentu saja seorang Magnus Carlsen dapat mengetahui dengan betul. Hingga Bosby ini, apa langkah lanjutan langkah brilian yang ditemukan oleh Magnus di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan benteng menerima gajah melakukan pengorbanan teman-teman. Tentunya mungkin beberapa dari Anda menemukan langkah ini. Sebelumnya mengapa ini menjadi berbeda ke depan ketika dimainkan hitam raja ke-8, terlihat mengikhlaskan juga saat ini gajah teman-teman dengan ide menteri menerima mendapatkan gajah mengancam benteng. Ini berbeda. Karena apa? Gajah belum keluar teman-teman. Sehingga saat ini menteri ke E1 hasilnya adalah skakmat di baris ke-1. Dan oleh karena itulah, mengapa langkah ini tidak lagi berlaku ke depan dan di sini dimainkan benteng berlaku raja menerima karena apabila menteri menerima, masalahnya menteri menerima gajah ada tempo skak. Raja berpindah ke D6, masalahnya di sini tidak menerima benteng, akan tetapi pion melaju adalah skakmat ke C5. Apabila saat ini berlanjut mundur, menerima benteng ada tempo skak. Sangat menarik, kuda menutup tentunya gajah ke D2 simpel mencegah menteri melakukan skakmat di baris ke-1. Jelas di sini menang telak dimiliki oleh putih. Luar biasa teman-teman, sangat-sangat menarik tentunya, cukup seru bagaimana dengan langkah kesalahan ini diketahui Magnus melakukan pengorbanan brilian, raja dibuat menerima tentunya, maka saat ini C5 di mana open skak membuka juga menekan saat ini. Raja ke-7 menteri menerima menteri skak dan masih berlanjut dimainkan oleh Ilhan Salman saat ini raja ke-8. Akan tetapi simpel setelah menteri menerima gajah, di sini juga hitam menyerah. Kenapa teman-teman? Tidak ada lagi yang bisa dimainkan. Magnus Carlsen akan menggerogoti satu persatu saat ini dan cukup mudah ke depan bagi Magnus memenangkan permainan. Sangat-sangat menarik bagaimana juga pelajaran kita lihat bahwa kuda KH3 pertama dimainkan oleh Magnus teman-teman Amar opening. Cukup unik bagaimana ia memulai pembukaan ini dan dapat memenangkan permainan. Tentunya hanya bagi Magnus ia selalu melanggar prinsip catur. Harusnya ialah menguasai sentral, tapi ia justru memainkan teman-teman kuda ke H3 dan akhirnya dapat melakukan skakmat dengan kombinasi. Setelah kesalahan ini, cukup sulit menemukan bahwa ini adalah kesalahan karena simpel, ia mencoba mensupport keduanya. Sangat simpel, akan tetapi setelah pengorbanan ini teman-teman, ia juga menggerogoti satu persatu dan juga di sini kita menyerah. Luar biasa. Berikut tingkat akurasinya. Ulasan permen dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Magnus Carlsen 75,5%. Cukup menarik tentunya teman-teman dengan satu langkah brilian. Dan hitam 58,8% merupakan performa yang menarik khususnya juga pada permainan Title Cup teman-teman. Bagaimana ajang pemain seluruh dunia bermain di chess.com setiap hari Selasa. Demikian ulasan catur menarik hari ini. Jika suka, jangan ragu pencet like sebagai dukungan bagi kami teman-teman yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya dan juga semakin banyak pecinta catur mengetahui video ini. Catur Yes Indonesia Jaya, keep sharing and keep loving. Bye-bye.